Now you may only see a pile of receipts, but I see a story. It does not look good. Halo semuanya, kita kembali lagi. Kita berjumpa kembali dalam review film. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang baru-baru saja tayang beberapa minggu yang lalu. Dan ini menurut saya sangat menarik karena membahas tema multiverse ya. Tema yang kurang lebih hampir sama dengan film Marvel yang terbaru, yaitu Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Nah, tapi kalau menurut saya sendiri, film ini jauh lebih madness atau lebih gila daripada film Marvelnya sendiri. Oke, kenapa seperti itu? Mari kita simak bersama-sama. Film ini bercerita tentang seorang Chinese American atau warga negara Amerika keturunan Chinese yang jadi wanita tersebut itu terlilit pajak yang sangat banyak dan harus membayar ya, bisa dibilang pajak atau hutang seperti itu ya. Nah, kemudian di tengah-tengah permasalahannya tersebut dia juga harus menghadapi problematika keluarga, yaitu ayahnya sedang sakit, kemudian anaknya itu ternyata seorang lesbian ya. Tentu saja mungkin ya bagi seorang Asia itu masih sulit diterima meskipun dia sendiri sedang tinggal di Amerika. Tapi di awal-awal kelihatan juga sih sebenarnya kalau dia masih malu memperkenalkan pacar anaknya itu yang bernama Joy itu kepada orang tuanya atau ayahnya yang bernama Gonggong. Nah, disinilah konfliknya, bagaimana antara Gonggong sang ayah, kemudian ada si wanita ini yang bernama Evelyn, kemudian anaknya Joy. Jadi fokusnya itu di tiga tokoh ini. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, tiba-tiba Evelyn ini mendapatkan pesan dari multiverse lain melalui perantara suaminya. Jadi suaminya itu, kalau kalian sudah nonton film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Wanda itu kan bisa melakukan dream walking ya. Nah, kalau di sini itu ada juga yang seperti itu. Jadi versi lain dari suaminya itu melakukan dream walking ke universe-nya. Seperti itu. Dan dimulailah sebuah permasalahan, yaitu ternyata ada seorang villain jahat yang ingin membunuh si Evelyn ini. Jadi dia berburu Evelyn di setiap universe. Nah, si suaminya dari universe lain ini, dia ingin menyelamatkan Evelyn yang ada di universe yang kita lihat di film ini. Nah, jadi filmnya sebenarnya intinya itu bagaimana perjalanan Evelyn berjalan dari lintas universe untuk mengalahkan villain atau villain tersebut. Seperti itu. Oke, kita mulai dulu dari hal yang saya sukai dari film ini. Yang pertama yaitu adalah film ini menawarkan berbagai macam genre yang menjadi satu sesuai dengan judulnya, Everything Everywhere All at Once. Jadi sudah ada horornya, ya ada ya, komedinya, fantasi ada, pokoknya semua hal itu menjadi satu. Perasaan kita sebagai penonton itu diaduk-aduk. Dan bahkan ada hal yang absurdnya ya. Tuh, semua genre ada, ini yang hal yang saya sukai. Kemudian kalau dibandingkan dengan film Doctor Strange yang kedua kemarin itu, dia ini lebih banyak multiverse-nya ya, multiverse yang digali. Sempat juga ada alat yang seperti di TV series Loki yang melihat cabang-cabang universe. Nah, kalau di sini dia bisa melihat berbagai macam universe yang muncul ketika tindakannya di masa kecil itu berbeda. Contohnya
pernah suatu kali di masa kecil dia jatuh, kemudian matanya itu terkena pensil sehingga menjadi buta. Lalu akhirnya dia menjadi seorang penyanyi yang sangat terkenal, penyanyi tunanetra ya, kayak seperti itu. Nah, dan lebih gila lagi daripada Doctor Strange, karena di sini kita bisa melihat kacaunya multiverse ketika seorang bisa mengakses dari satu universe ke universe lain ya. Jadi kekuatannya dia bukan punya kekuatan sih, jadi ada sebuah alat ya yang dia gunakan untuk pindah satu multiverse ke multiverse lain. Dan caranya itu unik, karena ketika dia ingin pindah, dia harus melakukan hal-hal aneh terlebih dahulu, misalkan menukar sepatu kanan dan sepatu kiri dan lain sebagainya. Kemudian dia membayangkan pindah universe seperti itu. Nah, uniknya ketika dia berpindah universe, dia bisa mengakses kekuatan dari universe yang dia tuju dan digunakan di universe asalnya. Jadi misalkan dia pindah ke universe yang dia pintar kungfu, dia bisa menggunakan keahlian kungfu tersebut di dunia asalnya untuk bertarung. Oh ya, film ini mengingatkan saya juga kepada kartun series Rick and Morty ya. Di film ini tuh juga banyak universe-nya sampai yang tidak masuk akal ya. Misalkan ada universe batu, kemudian ada universe di mana tangannya semua orang itu menjadi sosis. Pokoknya ya aneh ya, sangat-sangat aneh lah. Oke, sekarang kita lanjut kepada hal yang kurang srek atau kurang saya sukai. Yang pertama itu villainnya ini kurang digali ya motifnya ya. Kenapa dia ingin membunuh? Di film itu sih disebutkan kalau dia itu sudah merasa bosan dengan kehidupan karena dia itu sudah bisa melakukan pindah-pindah antar multiverse sehingga dia bisa menjadi bosan, dan akhirnya dia bosan dengan kehidupan dan ingin pergi ke alam yang lain yang lebih tinggi katanya. Tapi kenapa dia harus membunuh Evelyn yang lain ya? Itu sih, kalau kamu tahu penyebabnya bisa sampaikannya di kolom komentar. Oke, kemudian yang kedua, ketika dia pindah multiverse kan dia itu menggunakan alat ya. Nah, bagaimana caranya alat itu bisa sampai di universe-nya si Evelyn, universe yang kita lihat di awal film. Sedangkan alat itu katanya berasal dari universe lain yang lebih canggih, yang sudah bisa menemukan alat pindah universe. Nah, kalau di film Doctor Strange kan dia melakukan dream walking ya, tidak pakai alat, jadi masih bisa masuk akal lah. Tapi ini tiba-tiba alat tersebut ada di universe, itu agak aneh juga ya. Kemudian, nah di sini ada juga peran pacarnya si Joy, si Becky namanya. Dia kan lesbian ya, dan dia menjadi alasan konflik dengan ibunya lah ya. Tapi di sini seolah-olah peran Becky itu hanya ya sebagai pacarnya saja, tidak digali begitu ya hubungan antar mereka. Sempat sih digali bagaimana si Becky itu sedih karena dia tidak pernah diperkenalkan. Tapi ya hanya sekedar begitu saja. Ya sebenarnya saya merasa karakter lesbian ini hanya dipasangkan untuk kampanye LGBT ya, menurut saya. Karena sebenarnya masalah Evelyn dan ibunya ini bisa saja diganti dengan yang lain. Bisa saja tentang narkoba kan, bisa saja tentang kuliahnya. Kenapa harus masalahnya itu tentang Becky? Nah, itu dugaan saya itu karena kampanye LGBT. Pokoknya kan zaman sekarang itu film-film atau series itu harus ada unsur LGBT-nya ya. Oke, secara keseluruhan saya bisa mengatakan bahwa film ini termasuk luar biasa, fresh, dan membuat kita sangat terhibur setelah menonton Doctor Strange yang agak kurang menghibur ya. Dan inilah dia nilainya dari saya. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Dan silakan juga komentar apa pendapat kamu tentang review dari saya. Oke, tentunya boleh setuju, boleh tidak ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.